Dan orang itu minta tolong. Ya, minta syafaat, minta ditolong. Ya. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah dia itu adalah ikhwan? Kata orang kata kata murid tadi, bukan Syekh, dia bukan ikhwan kita, dia bukan murid. Ya, jadi yang ternyata yang minta tolong ini bukan murid. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, apakah dia pernah datang ke majelisku? Ya, datang ke majelisku, ikut manakib, meskipun dia nggak talkin umpama. Ya. Apa kata orang tadi? Enggak juga ya Syekh. Ya, dia kayaknya belum pernah lihat dia datang ke majelismu. Jadi ternyata dia murid bukan, ya. Termasuk juga ini juga bukan datang. Ya. Akan tetapi kata kata orang tadi, ya Syekh, hanya saja dia pernah kena debunya. Ya, kena debunya. Kita semua habis satu acara lah, habis manakib, karena pakai kuda. Jadi kita lewat, itu orang itu kena debunya. Ya. Dan dia ikhlas. Ya. Ikhlas. Orang itu ikhlas, nggak ngedumel. Dia kena debu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berjalan. Kata Syekh Abdul, nah ini menjadi alasan. Dia diampuni dosanya oleh Allah. Saya akan mintakan ampun demi kecintaanku kepada Allah, demi bahwa yang besarnya cinta, aku akan mintakan ampunan buat dia. Kenapa para Syekh Mursyid yang hadir pada merakam online internet pada di antaranya Romo Yai Maknya Al-Muhri, Muya Yai Anang, dan juga para kiai yang lain. Bunda ya, Bunda Dokter Sari, Pak Profesor Piata, berkhusus kepada Sahibul Hajat. Pada pagi hari ini, Bapak Haji Dr. Andes Haji Wakil dan Ibu Ida dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, berkhusus melalui pengaruh sahabat. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tafriqul Khatir yang telah dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir berbahagia ketika mau wafat karena mau pulang kampung, karena mau panen. Wa kana masruran bidzalik. Juga ada hal yang menarik disampaikan di dalam kitab Tafriqul Khatir. Wada Allah lil muridina wal muhibbina wal mukhlisina bil maghfirah. Wa ta'ahada ayyakuna lahum syafi'an yaumal qiyamah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelang wafatnya adalah berdoa kepada Allah. Wada Allah mendoakan, berdoa kepada Allah. Untuk siapa? Lil muridina. Satu, berdoa untuk para murid-muridnya. Wal muhibbina, yang kedua para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada beliau. Yang ketiga adalah wal mukhlisi, dan orang-orang yang ikhlas. Didoakan supaya apa? Bil maghfirah, supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang mursyid yang luar biasa. Selalu mendoakan kepada muridnya ampunan. Ya, selalu minta kepada Allah jangan sampai seluruh muridnya adalah su'ul khotimah. Bahkan beliau siap nanti di akhirat. Wa ta'ahada ayyakuna lahum syafi'an yaumal qiyamah. Siap untuk memberikan syafaat kepada mereka. Siapa? Para muridin, ya terutama para muridin. Ya wal muhibbin. Jadi ternyata yang didoakan oleh Syekh Abdul Qadir adalah bukan saja murid-muridnya. Murid-muridnya udah pasti tentu nomor satu. Kita sebagai seorang murid, abah tidak boleh punya prasangka buruk kepada guru kita. Bahkan ada seorang ikhwan datang, ini mengajukan pertanyaan yang salah, meminta permintaan yang keliru. Apa kata ikhwan ini? Mudah-mudahan abah menerima saya sebagai murid. Ya kalau udah datang ke sinar rasa, udah talkin, itu berarti udah dipanggil. Udah main nyasya. Ya.
Jangan merasa mudah-mudahan pasti diakui oleh Allah, pasti diakui oleh guru musik kita. Didoakan oleh Syekh Abdul Qadir, ya. Menjelang wafat beliau tidak ngurusin keluarganya, tidak ngurusin harta bendanya, tidak ngurusin. Yang diurusin adalah dia murid-muridnya supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja muridnya, wal muhibbina dan orang-orang yang cinta kepada beliau. Ya, bisa jadi bukan muridnya, tapi cinta kepada beliau. Guru kita juga seperti itu. Ya, pasti guru kita doain kita semua. Dan juga bukan kita para murid aja, orang-orang yang cinta kepada pengersa apa. Muhibin Abah Awas. Ya, kayak dulu ada Syekh Ali. Ya beliau dari mursyid yang lain, tapi beliau cinta kepada pengersa apa. Didoain. Ya. Muhibin ini adalah didoain. Maka dalam satu riwayat, ada seorang ikhwan dari murid Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang kasyaf terbuka. Ada ngelewatin satu kuburan, ternyata kuburan ini sedang disiksa. Dia minta tolong kepada orang ini untuk diselamatin. Akhirnya ikhwan ini menghadap kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Tuan Syekh, saya melewati satu kuburan. Kemudian saya diperlihatkan oleh Allah, dibuka hijabnya, dan orang itu minta tolong. Ya, minta syafaat, minta ditolong. Ya. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah dia itu adalah ikhwan? Kata murid tadi, bukan Syekh, dia bukan ikhwan kita, dia bukan murid. Ya. Jadi yang ternyata yang minta tolong ini bukan murid. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, apakah dia pernah datang ke majelisku? Ya. Datang ke majelisku, ikut manakib, meskipun dia nggak talkin umpama. Ya. Apa kata orang tadi? Enggak juga ya Syekh. Ya. Dia kayaknya belum pernah lihat dia datang ke majelismu. Jadi ternyata dia murid bukan. Ya. Termasuk juga ini juga bukan. Datang. Ya. Akan tetapi kata orang tadi, ya Syekh, hanya saja dia pernah kena debunya. Ya, kena debunya. Kita semua habis satu acara lah, habis manakib, karena pakai kuda. Ini kita lewat, itu orang itu kena debunya. Ya. Dan dia ikhlas. Ya. Ikhlas. Orang itu ikhlas, nggak ngedumel. Dia kena debu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berjalan. Kata Syekh Abdul, nah ini menjadi alasan. Dia diampuni dosanya oleh Allah. Saya akan mintakan ampun demi kecintaanku kepada Allah, demi yang besarnya cinta, aku akan mintakan ampunan buat dia. Akhirnya dalam riwayat itu orang tadi ditolong oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah para muhibbin. Nah, orang-orang yang cinta kepada Syekh bisa jadi dia bukan murid, tapi dia hanya cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu pula untuk sekarang. Ya, orang-orang yang bukan muridnya Abu Anom, tapi dia muhibbin Abu Anom. Orang-orang yang cinta kepada Abu Anom, tapi dia muridnya didoakan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang sekarang. Guru kita Pangersa Abah. Ya. Bukan murid Abah, tapi dia muhibbin Abah Awas. Dia senang kepada Abah Awas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi dalam tawajuhnya Kiai Hasan. Kiai Hasan Pati tawajuh. Di mana di makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dalam tawajuhnya di dalam makam Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan hadir, ya, menemui Kiai Hasan yang wakil talqin Abah Awas. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada Kiai Hasan? Kiai, nama Abah Awas itu sudah ditunggu kehadirannya dari zaman Wali Songo. Ini kata Syekh Syarif Hidayatullah. Kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, nama Abah Awas itu sudah terkenal di zaman Wali Songo. Ya. Ini nggak usah heran.
Orang-orang yang hebat ini, orang terkenal itu memang sebelum hadir udah terkenal. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini namanya sudah disebut-sebut di zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dikerjain sama jin. Ya, diserupai oleh jin, kemudian dia terusir dari kerajaan. Sampai Nabi Sulaiman berkata, ya Allah ini nakalnya jin. Bagaimana nanti umat-umat yang akan datang? Apa jawaban dari Allah kepada saya? Tenang saja wahai Sulaiman. Nanti di akhir zaman. Nanti di akhir zaman akan ada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keturunannya ada yang namanya Abdul Qadir. Dia akan menguasai malaikat, menguasai jin, semua akan tunduk kepada dia. Ini nama Syekh Abdul Qadir sudah disebut-sebut ya, di zaman Nabi Sulaiman, padahal masanya sangat jauh. Nah, ini abah guru kita juga sekarang seperti itu. Ya, ini yang ngomong Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, nama Abah Aos itu sudah terkenal di zaman Wali Songo, sudah ditunggu-tunggu kehadirannya. Kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, jangankan yang jadi muridnya, jangankan yang jadi muridnya, cinta saja kepada beliau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihi. Inilah seorang sultan aulia. Inilah seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Dia berdoa bukan saja kepada murid-muridnya, tapi lil muhibbin, orang-orang yang cinta kepada beliau, meskipun bukan muridnya. Ini persis yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kata beliau, jangankan yang jadi muridnya, cinta saja kepada beliau, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersyukur kepada Allah. Dan inilah diterangkan dalam kitab Tafsirul Khatir. Wada'allaha lil muridina wal muhibbina wal muhlisina bil maghfirah. Bukan saja doain, tapi beliau sudah pasang badan. Wa ta'ahada ayyakuna lahum syafi'an yaumal qiyamah. Maka dia berjanji, Syekh Abdul Qadir berjanji untuk memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Makanya ada manqobah luar biasa. Aku akan berdiri di gerbang pintu neraka. Kalau ada murid-murid gak dimasukkan ke dalamnya. Aku tidak ridho. Tidak boleh murid ada di dalam neraka, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Saya tidak akan bergeser setapapun. Sampai dipastikan bahwa seluruh murid-muridku masuk surga. Ini tanggung jawab seorang syekh. Tanggung jawab seorang guru mursyid. Dunia akhirat diurusin kita semua, Pak. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu kitab diterangkan, ada seorang murid bertanya kepada syekh mursyidnya. Kata murid tadi, ya syekh, seandainya engkau dapati aku dalam keadaan telanjang bersama pelacur, aku kau dapati dalam keadaan telanjang bersama dengan pelacur, apa yang akan engkau lakukan kepada aku? Ini pertanyaan berani dari seorang murid kepada syekhnya. Pengen tahu jawabannya seperti apa. Ya. Murid ini pengen tahu, ya syekh, kalau engkau dapati aku dalam keadaan telanjang bersama perempuan yang bukan istri saya, apa yang akan kau lakukan? Apa jawaban dari syekh mursyid tadi? Saya akan ibadah lebih keras lagi. Saya akan sujud kepada Allah. Saya akan mintakan ampunan kepada Allah. Supaya dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban seorang syekh mursyid. Ya. Dia tidak akan menghukum si murid ini. Dia tidak akan mengusir murid ini. Dia tidak akan memecat murid ini. Enggak. Pasang badan. Ya, pasang badan, saya akan minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kamu. Ini Syekh Mursyid luar biasa. Inilah Syekh Abdul Qadir. Inilah guru-guru kita. Seandainya murid buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar.
Ini seorang mursyid, ya. Jadi tidak memecat, tidak mengusir, menghukum, enggak. Kata Syekh Mursyidnya, kata Syekh Mursyidnya, kan tadi saya akan berdoa, saya akan beribadah lebih keras lagi, lebih rajin lagi, supaya dan mintakan ampun supaya kamu semua, kamu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Syekh Mursyid. Pantas dulu juga zamannya Abah Anom. Di zaman Abah Anom ada seorang yang datang kepada Abah Anom. Ya, dia berterus terang di hadapan Abah, Abah saya ini murid kurang ajar. Saya ini sudah ditalkin, saya ini murid Abah, tapi maaf ya Abah, saya ini udah blek. Saya ini seorang murid tapi masih suka mabok. Saya ini seorang murid tapi masih suka zina. Saya ini murid apa tapi suka gini 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 nih dan lain sebagainya. Ngaku dia di hadapan guru mursyidnya. Ya. Ngaku terus terang di hadapan Abah Anom ini juga berani juga ini orang. Berani. Ya, saya ini masih mabok, saya ini masih zina, saya ini masih juga nggak benar. Apa jawaban dari Abah Anom? Apa Abah Anom mengusir orang itu? Apakah Abah Anom mau membentak orang itu? Apakah Abah Anom itu memecat muridnya? Kamu bukan murid saya lagi. Malu-maluin saya. Enggak. Apa jawaban Abah Anom? Itu semua salah Abah. Kata Abah Anom itu salah Abah. Abah nggak bisa mencegah kamu untuk berbuat seperti itu. Ini jawaban guru musik. Jadi udah jelas-jelas itu adalah muridnya yang salah. Muridnya yang mabok, muridnya yang zina. Tetapi jawaban dari mulut Abah Anam itu, saya yang salah. Saya ini belum bisa mencegah kamu untuk berbuat seperti itu. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh guru kita. Makanya mohon maaf. Ini dalam contoh kecil di keluarga kita. Kita didik masih banyak yang nakal. Atau mungkin anak-anak kita cermin pada guru. Kalau kita itu dengan guru, introspeksi. Saya yang salah. Mungkin saya didiknya waktu kurang benar. Mungkin saya ngasih makanya ada barang yang haram. Mungkin sayanya belum bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka. Mungkin saya dulu banyak kekeliruan kepada orang tua saya. Akan seperti itu. Ya. Tidak anak kemudian nakal anaknya dibentak-bentak, lu bukan anak saya lagi, lu pecat lu ini. Enggak, guru kita. Makanya luar biasa. Kita diajarin doa oleh guru kita setelah salat tahajud. Allahumma ja'ali wa zaujati wa auladi min ibadika sholihin. Ya Allah jadikan aku, istri-istriku, istriku, anak-anakku, suamiku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ini dari guru. Bukan nyalain istri, bukan nyalain anak-anak kita. Introspeksi kembali kepada kita sendiri. Ya, saya yang salah. Saya yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Saya yang belum bisa memantulkan cahaya ilahi kepada mereka karena hati kita masih gelap. Ya. Kenapa cahaya Allah belum nyampe kepada anak kita? Padahal kita udah ditalkin. Karena hati kita yang masih gelap belum bisa mantulin cahaya. Cahaya yang mestinya mantul ke dalam kalbu. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita udah bening, maka cahaya itu akan menyebar ke seluruh ruangan. Mereka berimbas kepada anak kita, berimbas kepada istri kita. Tapi kalau mereka belum mendapatkan cahayanya, berarti memang cermin hati kita yang masih kotor. Hmm.
Ini yang harus lebih kita gosok lagi, lebih kita zikir lagi, lebih giat lagi untuk membersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya nur ilahi masuk ke dalam tubuh kita, malam nur cahaya cahaya ilahi masuk ke dalam selalu masuk ke dalam kalbu kita, kemudian menyinari seluruh di dalam lingkungan keluarga kita. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah bersama dengan guru kita yang sangat cinta kepada kita semua, yang selalu beliau-beliau tidak rela kalau kita terjerumus. Beliau-beliau sangat sayang kepada kita semua. Berkah semuanya segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah